Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari soal nomor satu berikut. Buatlah program tentang faktorial. Seperti ini. Jadi pada soal satu, saya membuat N sama dengan input, yaitu meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka dan mengkonversinya ke dalam tipe data integer. Lalu memeriksa apakah angka tidak negatif. Jika iya, maka akan mencetak hasil untuk 0 faktorial yang selalu 1. Lalu berikutnya loop untuk menghitung faktorial untuk setiap angka dari 1 hingga n, yaitu for i in range jarak 1 sampai n plus 1. Jadi dalam Python fungsi range menghasilkan urutan yang dimulai dari 0 secara default dan berhenti sebelum angka yang ditentukan. Maka dalam kasus ini, jika kita ingin melakukan iterasi dari 1 hingga n, maka kita perlu menambahkan 1 ke n dalam fungsi range. Jadi n plus 1, lalu inialisasi nilai faktorial dengan nilai 1, dan string untuk menyimpan langkah-langkah faktorial. Maksudnya variabel out sebagai string kosong. Loop ini untuk menghitung faktorial dari 1 hingga i. Nilai saat ini dari loop pertama lalu ditambah dengan 1. Jadi j in range 1 hingga i plus 1. Seperti yang di atas, n plus 1. Lalu mengambil nilai faktorial dengan nilai j saat ini, dikalikan faktorial kali sama dengan j. Lalu membuat string yang mempresentasikan langkah-langkah faktorial. Jadi jika j sama dengan i, maka nilai j ditambahkan ke variabel output. Ini, dan jika tidak, menambahkan nilai j dan x. Ini j dan x ke variabel output. Lalu print string i plus ini hanya untuk penambahan tidak sama dengan, maka outputnya untuk space, untuk jarak. Maka kita coba saja untuk ininya, sebentar. Saya akan memasukkan angka 5 seperti pada soal. Maka 0 sama dengan 1 itu dari ini, dan 0 tidak sama dengan 1 dari ini, dan 1 tidak sama dengan 1 karena masuk if, dan untuk yang berikutnya selalu masuk else dan terus diulang hingga mencapai angka yang ditentukan, yaitu 5. Oke, untuk soal nomor 2, buatkan program output sebagai berikut, yaitu masukkan angka 5 dan hasilnya segitiga seperti ini. Maka saya akan ke soal kedua. Untuk soal kedua yaitu n sama dengan input, meminta pengguna memasukkan sebuah angka dan mengkonversinya ke dalam tipe data integer. Jadi untuk bagian yang tadi, untuk segitiga yang atas, yaitu for i in range 1 plus n, seperti tadi. Dan loop untuk mengecek angka dari 1 hingga i, yaitu ini, j in range 1 hingga i plus 1. Lalu untuk outputnya j, n sama dengan string sebagai jarak saja. Jadi yang ini untuk membuat kolom, dan yang ini untuk membuat baris, dan ini juga untuk membuat baris. Sama dengan yang bawah nanti. Jadi setelah diproses ini, maka lanjut ke for j in range i min 1, 0, min 1, yaitu untuk loop ngecek angka dari i min 1 hingga 1 secara terbalik. Lalu kita print dalam kurung untuk berpindah ke baris berikutnya setelah mencetak satu baris. Dan untuk yang bagian bawah, for i in range n min 1, 0, min 1. Jadi n-nya ini n-nya ini mengambil dari n yang di atas. Dan untuk loop yang ini, untuk
mencetak angka dari 1 hingga I. Dan untuk yang di bawahnya ini, jadi ini sama untuk membuat kolom dan ini untuk baris. Untuk yang ini, loop mengecek angka dari I min 1 hingga 1 secara terbalik. Dan ini untuk outputnya J, N sama dengan string. Dan berikutnya seperti yang di atas, print untuk pindah ke baris berikutnya setelah hasil. Oh ya, di sini saya akan menambahkan print hasil untuk hasil setelah kita memasukkan angka tersebut. Oke, kita coba saja seperti yang di contoh soal, yaitu kita masukkan angka 5, maka hasilnya sama dengan seperti ini. Karena sudah sama seperti yang di soal, maka kita lanjut ke soal nomor 3. Buatkan sebuah program Python yang untuk melakukan pengecekan segitiga. Mengecek apakah segitiga tersebut merupakan segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang. Menggunakan X, Y, dan Z. Oke, kita coba saja di soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 saya meminta untuk pengguna menginputkan sisi-sisi segitiga masing-masing, yaitu untuk X menggunakan input float dan memasukkan panjang untuk sisi X dan Y dan Z. Lalu kita lanjut ke pengecekan, yaitu if jika X sama dengan Y dan sama dengan Z, maka akan segitiga sama sisi. Dan jika if X sama dengan Y atau X sama dengan Z atau Y sama dengan Z, maka maksudnya jika setidaknya dua sisi memiliki panjang yang sama, maka itu adalah segitiga sama kaki. Dan untuk else, jika tidak ada yang sama dari ketiga tersebut, maka itu adalah segitiga sembarang. Oke, kita coba saja membuat satu saja, yaitu segitiga sembarang. Untuk panjang X-nya saya masukkan 5, dan Y-nya 6, dan Z-nya 7. Maka akan output segitiga sembarang. Scale triangle. Lalu untuk soal nomor 4, buatlah sebuah program yang menentukan sebuah bilangan genap atau ganjil menggunakan perulangan. Kita lanjut ke VS Code. Jadi untuk programnya, yaitu menggunakan while true, lalu input string, masukkan sebuah bilangan bulat, dan jika 0, untuk berhenti. Karena nanti akan terus diulang, terus di loop. Lalu, if input string sama dengan 0, maka akan break, akan selesai pengulangannya. Dan if input string it di give, untuk cek apakah input merupakan bilangan bulat, lalu number sama dengan integer dan dalam kurung input string dari ini yang diinputkan, maka untuk mengkonversi input ke dalam tipe data bilangan bulat. Lalu kita cek lagi menggunakan if number sisa bagi 2 sama dengan 0, maka akan number berarti bilangan bulat. Jadi untuk else-nya, jika number di sisa bagi tidak sama dengan 0, maka number adalah bilangan ganjil. Lalu untuk else yang tadi, jika input tidak valid, maka bukan bilangan bulat. Maksudnya akan keluar masukkan tidak valid dan harap masukkan bilangan bulat. Seperti itu. Oke, kita coba saja. Untuk saya akan memasukkan bilangan 3. 3 adalah bilangan ganjil dan saya akan memasukkan bilangan 4. Jadi untuk outputnya 4 adalah bilangan genap, dan jika saya memasukkan 0, maka akan berhenti. Oke, untuk soal keempat sudah, maka kita akan lanjut ke soal kelima. Buatlah sebuah program di mana program tersebut menggunakan parameter string dan integer, di mana method tersebut mempunyai fungsi untuk merubah input teks menjadi bilangan dan input bilangan menjadi teks. Kita ke soal 5, yaitu di sini saya membuat kamus untuk konversi angka ke teks, yaitu ada 1 dan teks 1, bilangan 2 dan teks 2, dan berikutnya.
menambahkan konversi untuk bilangan 12 sampai 19, yaitu for i in range 12,20, angka teks ini dari ini, i sama dengan angka teks i min 10 plus belas untuk menambahkan entry ke kamus angka belasan. Dan ini untuk menambahkan konversi untuk angka 20 sampai 99, yaitu untuk menambahkan entry ke kamus angka puluhan. Lalu untuk berikutnya menambahkan konversi untuk angka 100, yaitu angka ke teks dari yang tadi sama dengan 100. Lalu untuk berikutnya membuat kamus untuk mengkonversi atau membalik teks ke dalam angka, yaitu teks ke angka tadi, variabel tadi dengan isi V sama dengan K for K, V in angka ke teks, titik items dalam kurung, lalu kita tutup kurung lagi. Dan untuk berikutnya, menerima input dari pengguna, yaitu yang untuk inputan tadi, untuk inputan kita menginputkan angka atau bilangan atau teks, lalu akan diproses lagi menggunakan if, yang mana ada if nested if, yaitu integer inputan yang ini dan in angka ke teks dari yang angka ke teks yang tadi. Jika angka ditemukan dalam kamus, maka tampilan hasil konversi, dan jika else, maka maksudnya jika tidak ditemukan dalam kamus, maka tampilan pesan kesalahan, yaitu angka tidak ditemukan. Lalu untuk else-nya, yaitu menggunakan nested juga. Untuk if-nya, cek apakah teks ditemukan dalam kamus. Dan jadi untuk if-nya ini untuk jika menginputkan bilangan, dan ini jika menginputkan teks. Dan untuk else-nya, jika teks tidak ditemukan dalam kamus, maka tampilan pesan kesalahan, yaitu teks tidak ditemukan. Saya beri contoh, yaitu kita run sebentar. Saya akan memasukkan bilangan 6, maka akan outputnya yaitu teks 6. Dan jika saya memasukkan teks 6, maka outputnya akan menjadi bilangan 6. Lalu untuk soal nomor 6, terdapat sebuah pabrik yang bergerak di bidang sepatu. Masing-masing sepatu memiliki tipe dan harga yang berbeda-beda. Masing-masing sepatu dengan tipe X, Y, dan Z memiliki harga 110, 145, 190. Karena pabrik tersebut merupakan pabrik yang baru, maka pabrik tersebut memberlakukan diskon untuk setiap pembelian dengan ketentuan sebagai berikut A, B, dan C. Maka kita akan lanjut ke programnya. Untuk soal nomor 6, yaitu kita membuat inisialisasi harga sepatu dengan X.2 110, Y.2 145, dan Z.2 190. Lalu kita menggunakan inputan, yaitu jumlah X, masukkan jumlah sepatu X yang akan dibeli, dan juga Y dan juga Z. Lalu kita buat untuk diskon sepatu X, yaitu if jumlah X lebih besar dari 150, maka harga sepatu X sama dengan 90. Dan untuk elif-nya, yaitu jumlah X lebih besar dari 100, maka harga sepatu X yaitu 100. Dan untuk berikutnya juga seperti itu. Untuk yang Y, jumlah Y lebih besar dari 150, maka akan mendapatkan diskon menjadi 115. Dan untuk jumlah Y lebih besar dari 100, maka akan mendapatkan diskon 125. Yang awalnya 145 mendapatkan diskon menjadi, untuk pembelian lebih besar dari 100, maka akan mendapatkan diskon menjadi 125, dan untuk pembelian lebih besar dari 150 akan mendapatkan diskon menjadi 115. Dan untuk Z, seperti tadi, Z lebih besar dari 150, maka akan menjadi 100
50 dan untuk Z lebih besar dari 100 maka harganya akan menjadi 160. Dan untuk menghitung total harga yaitu menggunakan variabel total harga dengan jumlah X kali jumlah sepatu dan X lalu plus jumlah Y kali jumlah harga sepatu dan Y dan plus jumlah Z kali harga sepatu Z. Dan untuk menampilkan hasil yaitu outputnya print F total harga sama dengan RP harga total harga, dan koma itu untuk menggunakan untuk pemisah ribuan. Jadi total harga sama dengan koma untuk tanda pemisah ribuan. Lalu kita coba saja untuk programnya. Jumlah sepatu X saya akan menginputkan 0 dan untuk yang Y saya menginputkan 9. Untuk yang Z saya akan menginputkan 20. Maka total harganya setelah ditotal yaitu sepatu X 0 dan sepatu Y-nya 9 dan sepatu Z 20 maka akan menjadi ini 5.105.000. Oke, untuk soal nomor 6 selesai dan kita lanjut ke soal nomor 7 yaitu sebuah toko Raya Bening yang menjual baju dan buku ingin membuat sebuah program dalam perhitungan penjualan dengan ketentuan sebagai berikut ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 yaitu kita menggunakan while true perulangan dan di sini kita akan disuruh menginputkan jenis barang, baju atau buku, lalu menginputkan harga barang menggunakan float, dan di sini saya menginisialisasi diskon yaitu diskon sama dengan 0. Lalu di sini hitungan diskon untuk baju. Jadi jenis barang menggunakan lower sama dengan baju, maka menggunakan nested if harga barang lebih besar dari 50.000 maka mendapatkan diskon 20%, yaitu 0,2. Dan untuk elifnya juga sama menggunakan nested if, yaitu harga barang lebih besar dari 10.000 maka akan mendapatkan diskon 0,1%. Setelah itu akan yang ini tuh untuk buku. Sorry. Jadi elifnya itu untuk buku dan if-nya untuk baju. Maka di sini untuk menghitung harga total setelah diskon, yaitu harga total sama dengan harga barang kurangi harga barang kali diskon. Dan untuk tampilan total harga yaitu print F total harga setelah diskon sama dengan RP, dan total harga dimasukkan ke dalam string ini. Dan untuk titik 2, titik 2 F mengatur format angka menjadi 2 digit desimal dan menyertakan koma sebagai pemisah ribuan untuk memberikan tampilan yang lebih mudah dibaca. Dan untuk yang ini saya menggunakan input penyertaan kembali ke menu pilihan. Pilihan sama dengan input kembali ke menu pilihan yaitu ya atau tidak menggunakan lower. Dan cek apakah program akan berakhir menggunakan if pilihan kembali. Jika tidak sama dengan Y maka akan break. Program akan selesai. Oke, kita coba di run. Kita memasukkan jenis barang baju. Harga barangnya saya memasukkan 200.000 supaya lebih dari 50.000 supaya mendapatkan diskon 200.000. Maka total harga setelah diskon yaitu 160.000. Apakah kembali ke menu pilihan ya atau tidak? Saya kembali ke menu pilihan dan saya akan mencoba membeli buku dengan harga melebihi ketentuan supaya mendapatkan diskon, yaitu saya menginputkan 100.000. Maka total harga setelah diskon yaitu 90.000. Maka saya tidak ingin melanjutkan pembelian dan program selesai. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.